Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi peluang yang berikutnya, yaitu peluang teoretik, kisaran nilai peluang, dan akan kita bahas juga peluang komplement. Pengertian peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin, yaitu anggota ruang sampel. Peluang disebut juga probabilitas dan memiliki nilai antara 0 dan 1. Kejadian yang memiliki probabilitas 1 merupakan kejadian yang pasti atau telah terjadi. Misalnya, kejadian matahari terbit dari timur. Nah, itu memiliki nilai peluang 1. Sedangkan kejadian yang memiliki probabilitas 0 merupakan kejadian yang tidak mungkin atau mustahil terjadi. Misalnya, seorang laki-laki melahirkan. Nah, itu adalah kejadian yang tidak mungkin, maka memiliki nilai peluang atau probabilitas 0. Berikut rumus peluang kejadian A sama dengan NA per NS, yaitu NA banyaknya anggota kejadian A dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Mari kita bahas contoh soal yang pertama. Sebuah dadu dilempar 1 kali, berapa peluang munculnya mata dadu bilangan prima? Kita tahu bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Karena sebuah dadu itu anggota ruang sampelnya dari angka 1 sampai dengan 6, berarti bilangan primanya terdiri dari 2, 3, 5, maka NA-nya sama dengan 3, NS-nya yaitu dari 1 sampai 6, jadi jumlahnya sama dengan 6. Baru kita masukkan ke dalam rumus peluang. Peluang A sama dengan NA per NS. Nah, di sini NA-nya 3, kita masukkan per NS-nya 6, jadi 3 per 6. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Atau misalnya kalau mau dibuat dalam bentuk bilangan desimal, menjadi 0,5. Nah, seperti ini. Misalnya yang ditanya adalah bilangan genap. Ya berarti tinggal kita ganti. A-nya adalah bilangan genap, yaitu 2, 4, 6. Nah, sama jumlahnya juga ada 3 bilangan. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, jadi 3 per 6. Atau misalnya bilangan ganjil, tinggal kita ganti. A-nya menjadi 1,3,5. Kemudian contoh yang kedua, 3 mata uang logam dilakukan pelemparan, tentukan peluang yang A muncul 3 gambar, B muncul 2 angka. Nah, kita tahu banyaknya anggota ruang sampel dari 3 uang logam, yaitu jumlahnya 8, terdiri dari angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar gambar. Nah, ini sudah kita pelajari di materi titik sampel dan ruang sampel pada video sebelumnya. Nah, kejadian A muncul 3 gambar, ini terdapat 1. Ya, jadi NA-nya sama dengan 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Banyaknya kejadian A-nya yaitu 1 per anggota ruang sampel seluruhnya yaitu ada 8, jadi 1 per 8. Kemudian yang B muncul 2 angka. Nah, kita cari yang 2 angka itu ada berapa. Nah, ini kan AAG, angkanya ada 2. Kemudian AGA juga sama, angkanya ada 2. Nah, kita cari lagi satu lagi, ini dia gambar angka-angka, angkanya juga 2. Nah, nggak ada lagi ya yang lainnya. Nah, berarti yang munculnya 2 angka, yaitu terdiri dari AAG, AGA, dan GAA. Jumlahnya yaitu 3. Baru kita masukkan ke dalam rumus, peluang kejadian muncul 2 angka, sama dengan NA per NS, NA-nya yaitu 3 per NS-nya 8, jadi 3 per 8. Contoh yang ketiga, 2 buah dadu dilempar secara bersama 1 kali. Tentukan peluang dari A muncul dadu pertama bermata 3, B muncul mata dadu berjumlah 9.
Sekarang kita cari dulu mata dadu yang bermata 3. Nah, mata dadu yang bermata 3 itu kan ini 3,1, kemudian 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, dan 3,6. Nah, kita tuliskan seperti ini. Berarti NA-nya sama dengan 6, karena jumlahnya ada 6. NS 2 buah dadu, seperti yang sudah kita ketahui, yaitu jumlahnya adalah 36. Jadi kita tulis di sini NS sama dengan 36. Kita masukkan ke dalam rumus. Peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 36. Ini bisa kita sederhanakan. Bisa sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 yaitu 1. Kemudian 36 dibagi 6 yaitu 6. Jadi hasilnya adalah 1 per 6. Sekarang yang B, muncul mata dadu berjumlah 9. Nah, kita cari yang berjumlah 9. Nah, ini kan 6 ditambah 3. Jumlahnya 9. Kemudian 5 tambah 4 juga 9. Ini 4 ditambah 5 juga sama 9. 3 ditambah 6 hasilnya juga sama yaitu 9. Nah, tidak ada bilangan yang lain lagi ya yang berjumlah 9. Jadi di sini NA-nya sama dengan 4. NS-nya sama ya yaitu 36. Jadi kita langsung masukkan ke dalam rumus. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS 4 per 36. Nah, ini bisa sama-sama kita bagi 4. Yang atas bagi 4. Yang bawah juga sama, kita bagi 4. Ya, jadi hasilnya adalah 1 per 9. Contoh yang keempat, dari seperangkat kartu bridge atau kartu remi, diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang munculnya kartu as, yang B munculnya kartu king hitam. Kita tahu di sini kartu as itu jumlahnya ada 4, yaitu as sekop, kemudian as love, as wajik, dan as keriting. Ya, jadi kartu as jumlahnya yaitu 4. Kemudian NS itu adalah banyaknya anggota ruang sampel dari kartu bridge. Nah, ini seluruhnya ada 52. Kartu skopnya ada 13 kartu dari A sampai dengan King. Kemudian kartu love-nya juga ada 13 kartu. Kartu wajiknya juga ada 13 kartu. Yang terakhir kartu keritingnya juga sama ada 13 kartu. Jadi jumlah seluruh anggota ruang sampel dari kartu bridge sama dengan 52. Kita masukkan ke dalam rumus peluang kejadian A, yaitu munculnya kartu A sama dengan NA per NS. Ya, kita masukkan angkanya 4 per 52. Kita sederhanakan menjadi 1 per 13. Kemudian yang B, munculnya kartu king hitam. King hitam di sini berarti adanya king keriting dan king skop. Karena yang love dan wajik ini berwarna merah. Nah, berarti king hitamnya jumlahnya ada 2 ya. NA-nya sama dengan 2. NS-nya sama, yaitu 52 dari kartu bridge. Jadi kita masukkan ke dalam rumus langsung. Peluang A sama dengan NA per NS. 2 per 52. Ini kita sama-sama bagi 2. Menjadi 1 per 26. Yang berikutnya kisaran nilai peluang. Nilai peluang berkisar dari 0 sampai dengan 1. Jika peluangnya 0 berarti suatu kemustahilan atau tidak mungkin terjadi. Seperti tadi di awal sudah dicontohkan. Kemudian jika peluangnya 1 berarti suatu kepastian atau terjadi. Atau pasti terjadi. Nah, kalau nilainya 1 yaitu semakin mungkin. Dan kalau nilainya 0, maka semakin tidak mungkin. Karena peluang kejadian A adalah peluang A sama dengan NA per NS, dan 0 lebih kecil atau sama dengan NA lebih kecil atau sama dengan NS, maka 0 lebih kecil atau sama dengan dari peluang kejadian A lebih kecil atau sama dengan 1.
Jadi nilai peluang itu dari 0 sampai dengan 1. Yang terakhir peluang komplement. Komplement kejadian A disebut kejadian bukan A. Disimbolkan dengan A pangkat C. C-nya itu adalah komplement. Atau A aksen. Ini juga artinya A komplement. Besar peluang komplement kejadian A yaitu, nah peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan 1, maka peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Itu rumus peluang A komplement. Peluang A yaitu peluang kejadian A, dan peluang A komplement yaitu komplement kejadian A. Sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Contoh yang pertama, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang A muncul mata dadu 5, B muncul mata dadu bukan 5, C muncul mata dadu 7. Nah yang A, kita tulis dulu banyaknya anggota ruang sampel dari sebuah dadu, yaitu NS-nya sama dengan 6. Nah, karena di sini pertanyaannya peluang muncul mata dadu 5, angka 5 pada sebuah dadu itu jumlahnya adalah 1 bilangan, jadi NA-nya sama dengan 1. Nah, walaupun di sini yang ditulis S duluan, tetap ya, rumus peluang itu adalah NA per NS. Jadi di sini NA-nya 1, NS-nya 6, jadi 1 per 6. Kemudian yang B, peluang mata dadu bukan 5. Berarti peluang komplement mata dadu 5. Ya, bukan itu berarti kita gunakan rumus komplement. Berarti peluang bukan angka 5. Rumusnya 1 dikurangi peluang mata dadu 5. Nah, berarti tinggal 1 dikurangi, karena di sini peluang mata dadu 5 sudah ada nilainya. Tinggal kita pindahkan. Jadi 1 dikurang 1 per 6. Kita samakan penyebutnya jadi 6 per 6 dikurang 1 per 6. Sama dengan 5 per 6. Atau bisa juga langsung, misalnya muncul mata dadu bukan 5. A-nya berarti angkanya terdiri dari 1, kemudian 2, 3, 4, dan 6. Nah, ini NA-nya sama dengan 5. Seperti ini. Jadi bisa kita tulis peluang mata dadu bukan 5, A-nya itu bukan 5, berarti NA per NS. Kita masukkan angkanya. Sama dengan NA-nya 5, NS-nya, kita tahu NS sebuah dadu itu 6 ya, jadi 5 per 6. Nah, langsung seperti ini juga boleh, atau yang seperti ini menggunakan rumus peluang komplement juga boleh. Tapi kalau menggunakan rumus peluang komplement, kita harus tahu dulu nilai peluang A-nya. Yang C, muncul mata dadu 7. Nah, peluang muncul mata dadu 7, NA sama dengan 0. NS-nya sama ya, yaitu dari 1 sampai dengan 6. Nah, di sini NA-nya sama dengan 0 per 6, karena tidak ada angka 7 pada sebuah dadu. Jadi tidak mungkin, mustahil muncul angka 7, maka nilainya 0. Nah, di sini 0 per 6, jadi peluang muncul mata dadu 7 sama dengan 0. Contoh yang terakhir yaitu contoh kedua. Dalam sebuah kotak terdapat 5 buah kelereng hijau, 4 kelereng merah, dan 8 kelereng putih. Apabila diambil 1 kelereng secara acak, tentukan peluang A munculnya merah, B munculnya bukan merah. Nah, sekarang kita jawab. Untuk peluang munculnya merah, di sini NA-nya, yaitu kelereng merah, terdiri dari 4 buah kelereng. Jadi NA-nya sama dengan 4. Kemudian NS-nya, yaitu jumlah seluruh yang ada pada kotak ini, terdiri dari kelereng hijau, ditambah kelereng merah, ditambah kelereng putih, sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 17. Jadi nilai NS-nya sama dengan 17. Kita masukkan ke dalam rumus peluang munculnya merah sama dengan NA per NS sama dengan 4 per 17.
Nah, yang B, munculnya bukan merah. Berarti kita gunakan rumus peluang A komplement. Yaitu sama dengan 1 dikurangi peluang A. Berarti 1 dikurangi 4/17. Karena di sini peluang munculnya merah, yaitu 4/17 sudah kita cari. Jadi tinggal kita pindahkan. 1 dikurangi 4/17. Kita samakan penyebutnya. Jadi 17/17. Dikurangi 4/17. Baru bisa kita kurangi. 17 dikurangi 4. Sama dengan 13/17. Atau mau langsung menggunakan rumus peluang kejadian A. Nah, itu juga boleh. Berarti di sini kejadian A-nya yaitu bukan merah, terdiri dari kelereng hijau dan kelereng putih. Nah, ini jumlahnya terdiri dari 5 ditambah 8. Sama dengan 13. Jadi peluang kejadian A atau di sini A-nya adalah bukan merah sama dengan Na/Ns sama dengan 13/17. Ns-nya sama ya, yaitu jumlahnya 17. Mau menggunakan rumus peluang kejadian A seperti ini atau rumus peluang bukan merah menggunakan peluang A komplement, itu hasilnya sama. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.